Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Seminar Bisnis Plan Donat Kentang Rindu, mata kuliah Seminar Bisnis Plan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama saya Anatun Nafisah. Tempat tanggal lahir Demak 23 Februari 1998. Mahasiswi jurusan Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Moto saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat terhadap sesamanya. Pada PPT kali ini terdapat dua gambar. Yang gambar kanan yaitu brand dari produk saya, yaitu Donat Kentang Rindu. Yang sebelahnya foto ketika berjualan Donat Kentang Rindu. Bisnis plan saya di sini terdapat dua gambar, yaitu yang pertama gambar dukendu Donat Kentang Rindu, yang kedua di gambar lapis wow. Nah, saya ingin bercerita kenapa di sini ada dua gambar, karena dulu mata kuliah sebelum seminar bisnis plan ini terdapat mata kuliah kewirausahaan. Jadi ketika kewirausahaan saya memilih bisnis yaitu lapis wow. Kalau di Malang ini sebangsa kayak lapis Singosari, lapis Togu dan lain-lain sebagainya. Tapi lapis wow ini terdapat tambahan yaitu Oreo di dalamnya. Kenapa saya kok pindah di Donat Kentang Rindu? Karena untuk bisnis di lapis wow terutama di lingkungan saya sendiri, atau yang notabene lingkungan pesantren, jadi tidak bisa secara optimal untuk memasarkan produk dari lapis wow ini. Untuk harga, untuk kegiatan produksi dan lain-lainnya. Setelah itu saya putuskan untuk berpindah ke Donat Kentang Rindu. Karena Donat Kentang Rindu ini banyak disukai oleh teman-teman mahasiswa khususnya, dan harganya juga bisa terjangkau mulai dari Rp3.000. Latar belakang Donat Kentang Rindu atau dukendu merupakan usaha kuliner di bidang makanan yang berbentuk donat, sama seperti donat lainnya, akan tetapi donat ini dicampuri dengan kentang. Jadi terbuat dari olahan tepung terigu dicampur mentega, gula pasir, susu bubuk, vermipan, dan kentang rebus yang memiliki kelezatan dan kegirihan di setiap rasanya. Produk ini dibuat oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu saya sendiri, tepatnya di jurusan Perbankan Syariah. Di jurusan Perbankan Syariah itu terdapat konsentrasi entrepreneur yang mewajibkan mahasiswanya untuk membuat atau mempunyai bisnis masing-masing. Jadi produk ini merupakan produk makanan yang enak, lezat, dan membuat setiap orang yang merasakannya akan ketagihan. Donat kentang ini mulai membuka bisnis di tahun 2019 dengan memproduksi di tempat tinggal pemilik dan mencari target pemasaran di lingkungan pemilik dan di kampus UIN Malang. Proses produksi sendiri bisa kita lihat bersama-sama. Sebelum proses produksi, tentunya kita juga harus mempersiapkan berbagai alat-alat dan bahan-bahannya. Ketika kita sudah siap semua, maka kita bisa membuka kentangnya, dicuci dahulu, lalu direbus kentang ke dalam panci. Siapkan tepung terigu, gula pasir, mentega, dan vermipan. Siapkan 2 buah telur ayam, campur tepung terigu dan telur, aduk hingga menjadi satu. Tambahkan mentega dan vermipan ke dalamnya. Tambahkan gula pasir, aduk hingga mengembang, dan tunggu 15 menit. Setelah itu campurkan adonan semuanya itu dengan kentang rebus. Kentangnya berarti tadi kan udah direbus, jadi dicampurkan semuanya. Karena ini donat kentang, maka harus ada ciri khas kentang di dalam donat ini. Selanjutnya letakkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Campur hingga kalis.
Maksudnya itu kita mencampur, menggiringnya hingga adonan itu tidak menyebar kemana-mana, jadi menjadi satu kayak gitu. Selanjutnya bentuk donat sesuai keinginan. Untuk pemula di donat kentang redo ini kita masih membuat donat yaitu donat bulat seperti yang pada umumnya. Selanjutnya siapkan wajan penggoreng, beri minyak di atas wajan, goreng donat hingga kecoklatan, tiriskan donat, berikan topping, dan donat siap disantap dengan lezat. Topping kami sudah memakai 4 varian topping. Yang pertama yaitu rainbow blue, yaitu topping braised blueberry. Yang kedua rainbow sugar, yaitu topping gula halus. Yang ketiga rainbow choco, yaitu topping coklat. Yang keempat rainbow green tea, yaitu topping green tea. Jadi untuk keempat topping ini pembeli dapat request sesuai dengan keinginannya, mau topping berapa, 2 atau 3 ya, bisa lah, bisa request topping. Untuk analisis pesaing dan pengemasan, di sini pesaing kami karena usaha ini masih usaha awal, untuk saya khususnya pemilik donat kentang ini, jadi usaha awal ini kita masih melihat di pesaing-pesaing yang masih di atas kita, yang tidak jauh banget gitu. Contohnya di depan UIN itu ada donat kentang juga, jadi harganya 10.000 dapat 3, yaitu bisa menjadi salah satu dari pesaing kita. Kalau kita melihat pesaing yang langsung Jiko atau Dunkin Donat, itu malah kita bisa sih kita melihat pesaing itu, cuma nanti ketika kita sudah naik kelas lah kayak gitu, bisa melihat gimana sih strategi dari produksi dari Jiko atau Dunkin, terus gimana strategi pemasarannya dan lain-lain. Untuk pengemasan, sementara kami menggunakan pengemasan yaitu dengan pengemasan di bawah, pengemasan kertas kotak yang bisa dibuat taruh untuk donat 1 biji gitu. Untuk selanjutnya kami juga akan mempersiapkan pengemasan dengan kotak donat, itu pemesan kotak. Jadi nanti 1 kotak bisa 3 atau 5 donat dengan harga yang nanti juga sudah kami standarkan. Saran, ini terdapat 3 macam, yaitu dari mulut ke mulut, yang kedua dari WA, yang ketiga dari Instagram. Untuk dari mulut ke mulut, karena emang dari pemilih atau saya sendiri itu bertempat tinggal di lingkungan pesantren, maka dari mulut ke mulut saya itu menawari kepada teman-teman siapa. Jadi ini sistemnya itu pre-order, jadi siapa yang ingin memesan donatnya, maka nanti kita akan mempersiapkan dan akan menggorengkannya gitu. Perlu diketahui karena mungkin dari awal niat dari usaha kita adalah membuat donat sendiri, akan tetapi pada kenyataannya ini juga harus saya sampaikan kepada kalian semua, biar kita juga belajar menjadi pengusaha yang jujur, belajar menjadi pengusaha yang emang apa adanya gitu loh. Jadi tidak dibuat-buat atau tidak ditutup-tutupi dengan usaha kita atau dengan perjalanan dari bisnis kita. Jadi untuk pertama dan kedua kita masih sempat membuat sendiri, yaitu hasilnya masih dibagi-bagikan ke teman-teman, ya istilahnya testimoni kayak gitu. Selanjutnya kami ketika kita membuat donat terus menerus atau walaupun 1 minggu sekali, tenaga dan waktunya itu kayak belum bisa meluangkan waktu yang sepenuhnya gitu.
Jadi mungkin itu menjadi kekurangan kami untuk di bisnis kali ini. Selanjutnya kami mencari frozen, kan sekarang banyak ya frozen kayak gitu, frozen donat dan lain sebagainya. Kami mencari yang emang mencari satu merek, dan itu sudah menjadi patokan kami kayak gitu. Jadi ketika kami kulakan atau mengambil di pengepul itu, kita ya mencari yang emang satu merek dengan donat yang biasa kita cari, yang biasa kita jual kayak gitu. Jadi untuk kita prosesnya itu untuk selama ini membeli frozennya, terus kita goreng sendiri, kita kasih topping sendiri kayak gitu. Jadi lebih efisien waktu dan lebih juga meminimalisir kerugian, atau biasanya kan kalau buat sendiri kan ada yang tidak jadi atau apa gitu, tapi juga effort dari bisnis ini sendiri juga kurang kayak gitu. Untuk yang kedua, melalui WA. Untuk melalui WA ini belum begitu berjalan karena emang wilayah yang kami pasarkan itu masih di dalam lingkup kita sendiri, yaitu di dalam pesantren kayak gitu. Yang nomor 3 yaitu lewat Instagram. Untuk lewat Instagram ini mungkin kami juga harus banyak belajar dan berlatih kepada bisnis-bisnis yang sudah terkenal gitu. Gimana cara mengelola pemasaran melalui media sosial, gimana cara membuat pamflet yang menarik untuk pelanggan, gimana cara kita konsisten untuk mengunggah atau mengupload dari produk-produk kita kayak gitu. Jadi mungkin dari kami pribadi juga masih banyak harus belajar. Selanjutnya untuk laporan keuangan, di sini laporan keuangan kami tampilkan dari bulan Februari. Bisa dilihat nanti sekitar ada 4 penjualan dari pertama. Jadi di dalam Februari itu kita udah berjualan dengan mengambil frozen di toko-toko itu. Jadi untuk pertama pengeluaran 223, tapi pendapatannya 66.000. Ya ini 66.000 berarti kayak apa ya? Ini kan juga tidak balik modal gitu loh. Jadi kayak ya udah, ini bisnis pertama atau percobaan pertama lah kayak gitu. Jadi kita ketika kita bisnis pertama kali, kita tidak boleh melihat keuntungan. Jadi keuntungan itu bisa dilihat ketika kita udah konsisten terus menerus untuk berjualan, terus menerus untuk berbisnis, maka nanti keuntungan itu akan terlihat sendiri. Jadi kalau di awal ini emang belum bisa kelihatan keuntungannya gitu. Lebih di ke pengenalan produknya. Yang kedua di bulan Agustus. Mengapa dari bulan Februari kok langsung bulan Agustus? Karena di bulan setelah Februari itu kan pandemi yang marak-maraknya di Malang ini, dan kita semua istilahnya dipulangkan ke daerah masing-masing. Ketika dipulangkan ke daerah masing-masing, saya juga belum bisa konsisten untuk membuka lagi bisnis yang udah saya rintis di mata kuliah bisnis plan ini. Jadi untuk selama di rumah saya tidak berjualan apa-apa atau tidak menghasilkan apa-apa, tetapi saya tetap berlatih untuk membuat adonan donat di rumah walaupun hanya 1 kali. Untuk pengeluaran di Agustus ada 159, untuk pemasukannya ada 150.000. Di sini di bulan September, setelah Agustus September itu ada pengeluaran 234.500 dan pemasukan 300.000. Ya, ini pemasukan yang lumayan buat saya. Selanjutnya di bulan September lagi, jadi di bulan September itu memproduksi 2 kali. Selanjutnya di bulan September
Pengeluaran 175 dan pemasukannya 300.000. Tadi lihat di laporan keuangan kali ini yang sudah saya rinci dari bulan Februari sampai September. Di sini ada pemasukan 816.000 dan pengeluaran 781.500 rupiah. Totalnya 34.500 rupiah. Bisa dilihat terdapat testimoni dari beberapa teman saya dan foto dari produk donat kentang rindu yang ada topping di atasnya, itu ada rasa matcha, rasa coklat, dan ada topping Mrs. warna-warni, Mrs. Rainbow, dan Mrs. Coklat. Berikut dokumentasi dari pembuatan. Itu ada yang pertama pembuatan donat yang saya lakukan ketika uji coba pertama dan kedua itu. Terus ada donatnya sendiri, dan ada itu pengemasannya. Jadi pengemasannya itu sementara kayak gitu ya. Mungkin nanti ada tambahan atau untuk pengemasan di bisnis selanjutnya, di kentang rindu selanjutnya. Terima kasih untuk pemaparan dari seminar bisnis plan donat kentang rindu. Terima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar bisnis plan ini. Semoga kita dapat mengambil dari pelajaran-pelajaran, atau nanti ketika ada yang ingin berkomentar atau memberi saran dan kritik, kita mau banget gitu. Jadi langsung bisa WA, bisa chat WA di nomor saya yang tadi, bisa chat WA, dan nanti bisa kita saling sharing, dan mungkin saya juga akan mendapatkan banyak ilmu dari kalian semua. Terima kasih. Dari saya Ianatun Nafisah, mahasiswi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mohon undur diri. Terima kasih. Semangat semuanya. Salam sejahtera. Salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.